Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjutkan tentang persamaan diferensial tingkat 1 derajat M. Sekarang kita lanjutkan persamaan diferensial berbentuk Y sama dengan fungsi dari X, P. Persamaan diferensial tingkat 1 derajat N. Sekarang persamaan diferensial persamaan diferensial bentuk Y sama dengan fungsi dari X, P. Nah, ini penyelesaiannya hampir sama konsepnya dengan fungsi X, hampir sama dengan bentuk X sama dengan fungsi Y, P. Jadi Y sama dengan fungsi dari X, P, kita diferensialkan terhadap X, dy per dx sama dengan fungsi X, P jadi dp per dx. Nanti kita tahu dy per dx adalah P sama dengan kita peroleh si X, P dp per dx seperti itu. Atau nanti bisa kalau misalnya persamaan tersebut bisa saling mensubstitusi, artinya persamaan Y sama dengan F, X, P, dan P sama dengan si X, P, dp per dx. Saling substitusi. Nanti diperoleh jawabannya, sorry, ini bukan C ya. Ini F. Itu adalah F. Seperti itu. Nanti akan diperoleh jawabannya. C sama dengan ini akan diperoleh jawabannya C fungsi dari X, P, dp per dx X, P, C sama dengan 0. Nah, seperti biasa nanti diperoleh Y, P, C sama dengan 0. Nah, ini kita benerin dulu tulisannya. Nah, seperti biasa, kalau persamaan 1 dan 2, anggaplah ini persamaan 1. Yang ini persamaan 1, anggap ini persamaan 1. Persamaan 1. Terus yang ini adalah persamaan 2. Ada dua kemungkinan sama dengan yang sebelumnya. Satu dan 2 tidak dapat
dieliminasi atau tidak dapat saling mensubstitusi, maka jawaban umumnya si X, P, C, P, C sama dengan 0, si Y, P, C sama dengan 0 dengan P-nya parameter. Terus yang kedua, kalau keduanya persamaan 1 dan 2 dapat dieliminasi, maka itu akan diperoleh jawaban umum. Jawaban umum si untuk fungsi X, Y, C sama dengan 0, nanti diperoleh si X, Y sama dengan 0. Kita lihatlah contoh soalnya biar lebih paham. Contoh soal nomor 1, misalnya tentukan solusi dari persamaan diferensial 2P kuadrat ditambah PX pangkat 3. X-nya bentuknya kayak ini, jadi aneh. X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat Y sama dengan 0. Oke. Kita cari solusinya. Berarti kita harus ubah ke bentuk Y sama dengan ya. Berarti jadinya soalnya 2X kuadrat Y sama dengan 2P kuadrat tambah PX pangkat 3. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2P kuadrat ditambah PX pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Itu. Terus jadinya Y sama dengan 2P kuadrat dibagi 2X kuadrat ditambah PX pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Ada yang bisa kita coret? Kedua nih, saya coret X pangkat 3 juga dengan X kuadrat. Saya coret ya. Jadinya sisanya kita peroleh Y sama dengan P kuadrat per X kuadrat ditambah PX per 2, atau saya tulisnya yang biar lebih enak, Y sama dengan P kuadrat per X kuadrat ditambah setengah PX. Nah, ya kan? Bentuknya sudah seperti itu, berarti kita sekarang coba kerjakan diferensialkan terhadap X. Kalau saya diferensialkan terhadap X, jadinya berarti dy per dx, terus kemudian ini pakai turunan pembagian berarti sama dengan 2P dp per dx dikali X kuadrat dikurangi
kuadrat dikalikan 2x, ya kan kayak gitu, dibagi x kuadrat dikuadratkan. Nah, itu yang turunan pembagiannya. Terus yang sebelahnya, saya kasih warna beda ya. Tambah, dia pakai menggunakan turunan perkalian. Jadinya berarti setengahnya kita tulis di depan aja, setengah P kali X-nya 1 ditambah turunan P-nya 1 di P per dx dikalikan X, seperti itu. Terus dari masing-masing soal bisa saya tulis jadinya dy per dx per dx sama dengan 2p x kuadrat dp per dx dibagi x pangkat 4 dikurangi p kuadrat dikali 2x dibagi x pangkat 4 ditambah setengah p ditambah setengah px dp per dx. Nah, ini kan x pangkat 4 nih. Ini bisa dicoret. Bisa coret sisanya 2. Ini juga bisa coret sisanya 3. Jadinya berarti kalau misalnya saya ubah dy per dx jadinya p sama dengan 2p per x kuadrat dp per dx dikurangi 2p kuadrat per x pangkat 3 tambah setengah p ditambah setengah px dp per dx. Nah, ini nih p dengan setengah p jadi setengah p. Ya, p dengan setengah p jadi setengah p. Oke, jadi setengah p min setengah p maksudnya. Jadi 0 saya tulis lagi 0 sama dengan 2p per x kuadrat dp per dx ditambah setengah x dp per dx setengah px ya, setengah px. Setengah px min 2p kuadrat per x pangkat 3 min setengah p. Seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah bentuk lain. Nah, saya coba dp per dx yang saya keluarkan, dp per dx yang saya keluarkan. Jadi kalau saya keluarkan 0 sama dengan dp per dx 2p per x kuadrat ditambah
setengah PX min 2P kuadrat per X pangkat 3 min setengah P. Atau biar enak, kayaknya di sini kita keluarkannya DP per DX 1 per X kayaknya. DP per DX saya keluarkan oke, udah 2P per X kuadrat. Oke, setelah itu kita coba keluarkan P per X. Kita coba. Soalnya saya tulis dulu ya. Nol sama dengan DP per DX dalam kurung 2P per X kuadrat 2P per X kuadrat ditambah setengah PX tambah setengah PX min 2P kuadrat X pangkat 3 2P kuadrat X pangkat 3 min setengah. Oke, min setengah itu min setengah P. Nah, kalau ini saya ubah ke bentuk lain, 0 sama dengan DP per DX 2P per X kuadrat ditambah setengah PX itu min P per X gitu. Min P per X jadinya tinggal 2P per X kuadrat min setengah jadi min setengah berapa? Min setengah X tambah. Tapi ini masih ada PX. Kenapa ya? Masih ada PX. DP per DX ini masih ada PX. Coba saya lihat, saya salah tulis tidak. Oh iya, bukan PX ya, tapi setengah X. Oke, saya koreksi. Setengah X. X. Setengah X. X. Oke. X. Nah, kayak gitu. Nanti berarti dari sini
bisa kita peroleh jawabannya 0 sama dengan, ini karena sama ya, sama, kita bisa dapat 2P per X kuadrat ditambah setengah X dalam kurung dp per dx, atau masih dikalikan ya, min P per X. Nah, karena kita udah dapet nih dua kemungkinan, jadinya yang bagian A kita peroleh 2P per X kuadrat ditambah setengah X sama dengan 0, atau 2P per X kuadrat sama dengan min setengah X, atau 2P sama dengan min setengah X pangkat 3. Jadi P sama dengan min seperempat X pangkat 3. Nah, kalau balik lagi ke soal, tadi soalnya tadi kita udah ubah jadi Y sama dengan P kuadrat per X kuadrat ditambah setengah X. Jadi kalau misalnya saya ganti nilai P-nya ya, jadi Y sama dengan min seperempat X pangkat 3 dikuadratkan per X kuadrat ditambah setengah P-nya min seperempat X pangkat 3 dikalikan X. Jadi Y sama dengan 1 per 16 X pangkat 6 per X kuadrat min seperdelapan X pangkat 4. Nah, ini 1 per 16 X pangkat 4 min 1 per 8 X pangkat 4. Jadi diperoleh solusi umumnya min 1 per 16 X pangkat 4. Ini jawaban umumnya. Nah, diperoleh jawaban umumnya min 1 per 16 X pangkat 4. Jawaban umumnya, ini maksudnya jawaban singular ya, kenapa ini nggak ada jawaban singular. Nah, kalau jawaban umumnya berarti kita bisa peroleh dari persamaan, yang ini DP per satu lagi belum kita hitung. Kemungkinan keduanya kita peroleh B bagian B. B itu kita peroleh DP per DX sama dengan DP per DX min P per X sama dengan 0 gitu. Untuk yang ini. Jadinya berarti bisa kita peroleh DP per DX sama dengan P per X. Atau kita peroleh DP per P sama dengan DX per X ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita integralkan kanan kiri, jadinya ln P sama dengan ln X ditambah ln C, atau ln P sama dengan ln X kali C, atau P sama dengan XC gitu ya. Nah, P-nya kita substitusi ke soalnya adalah Y sama dengan P kuadrat per X kuadrat ditambah
setengah PX. Setengah PX sama dengan ganti P-nya XC dikuadratkan dibagi X kuadrat ditambah setengah XC dikali X. Jadi ini jadinya X kuadrat C kuadrat dibagi X kuadrat ditambah setengah X kuadrat kali C ini. Coret. X kuadratnya jadinya Y sama dengan C kuadrat ditambah setengah X kuadrat C. Nah, ini jawaban umumnya. Silahkan, ada pertanyaan enggak? Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan Anda boleh tanyakan langsung via WhatsApp atau di kolom komentar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.